Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Nadia Revi Reviani dengan NIM 2305176020, program studi pendidikan komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di sini aku bakal ngejelasin materi dari kelompok 1, yaitu tentang ragam, laras ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya ini aku lagi di kamar aku, dan bisa dilihat kamar aku lagi berantakan banget, jadinya aku bakal ngejelasin materinya sambil ngeberesin kamarnya. Nantikan videonya. Materi minggu ini yaitu ragam, laras ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari ragam bahasa. Bahasa adalah alat utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Bahasa berbentuk suara atau tulisan yang memungkinkan kita menyampaikan perasaan, pikiran, dan tujuan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa punya peran penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua aktivitas kita melibatkan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan bahasa, kita bisa mendapatkan informasi, berbagi ilmu, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di hakikat bahasa. Bahasa ini punya beberapa sifat utama. Apa aja sih? Yang pertama, mengerti. Artinya membantu kita memahami satu sama lain. Lalu yang kedua, ada individual. Maksudnya setiap orang punya ciri khas tersendiri saat berbicara. Yang ketiga, ada kooperatif, yaitu memudahkan dalam berinteraksi sosial dan saling berhubungan untuk bekerja sama. Lalu yang terakhir, sebagai alat komunikasi. Bahasa bisa dipakai di semua situasi, entah dalam keadaan serius atau lagi santai, lagi formal atau informal, bisa digunakan. Ragam bahasa adalah cara kita menggunakan bahasa dalam berbagai situasi sosial. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut sosiolinguistik. Nah, ada juga nih beberapa faktor yang mengaruhi keberagaman bahasa, yaitu siapa saja yang berbicara, bahasa apa yang digunakan, kepada siapa kita berbicara, di mana dan kapan percakapan terjadi, dan apa tujuan komunikasi tersebut. Ragam lisan atau bahasa lisan digunakan saat berbicara langsung. Ciri khasnya ada pada intonasi, nada suara, dan ekspresi wajah. Misalnya, nada tinggi bisa menunjukkan emosi tertentu dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan ragam tulisan berbeda dari lisan. Nah, bahasa tulisan lebih formal dan terstruktur, digunakan dalam dokumen resmi, buku, dan karya ilmiah. Lalu ada laras bahasa. Nah, laras bahasa ini adalah cara kita menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi atau bidang tertentu agar komunikasi lebih efektif. Setiap bidang punya gaya bahasa khasnya sendiri. Ejaan dalam bahasa Indonesia adalah aturan dalam menulis agar tulisan mudah dipahami. Nah, ada beberapa hal penting di dalam ejaan. Yang pertama itu penggunaan huruf besar dan kecil yang benar. Kedua, aturan dalam memisahkan dan menggabungkan kata. Lalu yang ketiga, pemakaian tanda baca yang tepat. Lalu kita masuk pada materi perbedaan EYD dan EBI. Nah, yang pertama kita bahas dulu EYD. Nah, ini ciri-cirinya tidak menggunakan huruf diftong EI. Lalu ada huruf tebal bisa digunakan lebih bebas. Nah, bedanya dengan EBI itu menambahkan huruf diftong EI dalam ejaan. Lalu penggunaan huruf tebal lebih dibatasi hanya untuk judul atau penekanan kata. Nah, kesimpulan untuk seluruhannya, bahasa Indonesia mempunyai berbagai variasi cara penggunaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Setiap bidang punya gaya bahasanya sendiri, sementara ejaan terus berkembang agar lebih mudah dipakai. Ini selesai bersih-bersihnya. Ini udah ganti spraynya. Ini udah lantainya juga udah lumayan bersih. Sekian dari saya. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video minggu depan buat materi kelompok lain. Bye.